البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap hadis muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca dua hadis. Hadis larangan menipu atau melakukan penipuan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Dalam riwayat man ghasya falaysa minna, artinya barang siapa yang menipu maka bukan termasuk bagian dari kami. Jadi semua jenis penipuan haram kecuali dalam peperangan. Di dalam peperangan boleh menipu musuh biar kalah, siasat dalam peperangan. Adapun selain itu kembali ke hukum asal, hukumnya adalah haram. Yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya, barakallahu fi, tafaddalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita ambil satu, disimak baik-baik. Halaman 93, hadis yang ke-238. Qala al-muallif asbahullah, babut tahrimil ghadri. Bab haramnya pengkhianatan. Ghadr itu pengkhianatan. Ghadr artinya pengkhianatan. Jadi kalau orang diamanai ya jangan berkhianat. Pastikan siap untuk mengemban amanah tersebut. Kalau tidak siap, dia cukup mengatakan afwan ya akhi, ana enggak siap. Karena amanah itu berat atau ringan, Ahmad? Berat. Awal mula dulu amanah ini Allah Subhanahu wa taala sodorkan kepada makhluk yang besar. Langit, bumi, gunung. Enggak sembarangan. Tapi bagaimana responnya? Respon langit, bumi, gunung bagaimana? Nerima atau keberatan? Mereka keberatan. Akhirnya manusia lah yang terima. Ternyata manusia apa? Zaluman jahula, suka berbuat kedzaliman, suka berbuat barakallahu fi, kemudian kebanyakannya bodoh. Apa kata Allah Taala dalam Al-Qur'an Karim? Inna 'aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat apa itu? Al-Ahzab, ya kan? Di akhir-akhir itu. Artinya apa, barakallahu fi? Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Ini makhluk besar atau kecil ini? Besar. Bumi, gunung, langit, bayangkan. Apa responnya? Fa'abaina an yahmilnaha. Enggan untuk mengembannya, berat. Wa asfaqna minha, dan merasa mengeluh, enggak kuat, enggak mampu. Siapa akhirnya, Bapak? Wa hamalahal insan, manusia ternyata yang berani bawa. Makanya perlu diperhatikan. Karena manusia ini berani mengemban amanah, pastikan tidak berkhianat. Mafhum? Karena kebanyakan manusia apa tadi? Zaluman jahula, suka berbuat kedzaliman, bodoh. Mafhum? Diamani uang 100 juta, suruh nyalurkan kepada pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata dia siap katanya. Ternyata yang saya pondok cuma berapa? 50 juta. Yang 50
dikorupsi, dibelikan karimun bekas, mobil karimun bekas. Berarti nggak amanah kan? Nggak amanah, hati-hati, amanah itu berat. Kalau nggak mampu nggak usah ngemban sudah. Karena kita sendiri sekarang tanpa dibebankan amanah yang lain, antum dan kita ini ada amanah nggak yang perlu kita tunaikan, ada nggak amanah? Ada. Allah Ta'ala berikan kita mata, amanahnya apa? Untuk melihat perkara yang baik. Allah Ta'ala berikan kepada kita kaki, amanahnya apa? Untuk berjalan pada perkara yang baik, iya enggak? Itu amanah semuanya. Mafhum? Sehingga pastikan kita bukan termasuk pengkhianat. Nanti disebutkan dalam riwayat yang sahihah, diperhatikan baik-baik. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan pemimpin terhadap rakyat sipilnya. Perhatikan, pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyat sipilnya. Ini banyak terjadi. Ketika belum menjadi pemimpin, ketika belum menjadi penguasa, dia ngobrol janji. Pokoknya nanti kalau anak menjadi pemimpin, perhatikan, menjadi penguasa, semuanya jalan anak aspal semuanya katanya. Ternyata apa setelah jadi? Lupa amanah dia, omkos, apa omkos? Omong kosong. Bayangkan itu. Sudah jadi pemimpin, jadi penguasa, ternyata lupa janjinya. Jalan gak diaspal, kemudian barakallahu fik, janji gak ditunaikan. Bayangkan, sebabnya apa? Sudah terfitnah, tertipu dengan kepemimpinan. Hati-hati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tas'alul imarah. Perhatikan, la tas'alul imarah. Kalian jangan pernah meminta menjadi pemimpin. Kita nggak boleh. Lah ini malah nyalek. Ya kan, orang-orang itu kan sudah ada larangan malah nyalek dia, nyalonkan diri menjadi calon legislatif. Ya enggak? Barakallahu fiik. Akhirnya menempuh jalan alternatif. Dengan apa? Suap menyuap, sogok menyogok, riswah. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Yang paling selamat, aman, tentram, tenang menjadi pemimpin atau rakyat sipil. Rakyat sipil Sunni Salafi tenang sudah. Enggak usah ikut cabar boro-boro RT. RT itu berat loh ya, apalagi RW, berat lagi itu. Apalagi kadus, apalagi kades, apalagi camat, bupati, ya kan, gubernur, ya kan, DPR, MPR, menteri, presiden, berat semuanya itu. Paham ya? Jadi rakyat sipil Sunni Salafi aman sudah. Seperti kita rakyat sipil kan? Nggak perlu neko-neko. Banyak orang-orang yang jadi pejabat gini gitu, nyalon legislatif, setelah jadi pemimpin lupa janji, berkhianat terhadap rakyatnya. Dana bantuan untuk rakyat berapa jumlahnya? 100 juta, ternyata masuk kantong berapa? 10 juta. Tinggal berapa? 90 juta. Yang sebelah mana? Uang operasional katanya. Korupsi dia. Paham ya? Aslinya para korupsi, para koruptor itu aslinya bahasanya dihaluskan. Aslinya mereka itu apa? Perampok aslinya, pencuri. Cuman lafadznya apa? Korupsi. Dihaluskan. Ya enggak? Sekarang ini dari pemimpin pusat datang 100 juta bantuan untuk rakyat sipil, dipotong 10 juta. Tanpa sepengetahuan pemimpin pusat. Nyuri enggak ini namanya? Mencuri, tapi dibikin biar halus, korupsi. Pelakunya koruptor. Seperti itu, hati-hati. Ini sekedar selingan. Pengkhianatan yang paling besar kata Rasulullah SAW, ala wala ghadir a'dham ghadran min amirin ammah. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya melainkan pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyat sipilnya. Allahul musta'an. Kemudian pengkhianatan ini termasuk tanda orang apa? Munafik. Ingat-ingat hadis yang sering antum melewati. Di antara tanda-tanda orang munafik apa? Pertama, ayatul munafiq tsalatsun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Dalam riwayat yang lain, arba'atun man kunna fihi kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Artinya apa? 4 perkara. Ana nukilkan semakna nih ya. Kalau ada pada seorang, maka orang tersebut telah apa? Telah disebut dengan orang munafik, nifaq amali. Sampai dia meninggalkannya. Di antaranya apa? Wa idza ahada ghadara. Wa idza ahada ghadara. Apabila berjanji mengingkari, berkhianat. Paham? Hati-hati itu. Barakallahu fiik. Banyak kejadian seperti itu ya. Berjanji, perjanjian peperangan dengan orang kufar, ternyata apa?
belum masuk temponya, belum habis waktunya sudah berkhianat. Mafhum? Makanya dalam peperangan kalau orang muslim berjanji dengan perjanjian damai dengan orang kafir, jangan pernah orang muslim mengawali apa? Untuk membatalkan perjanjian. Selama tidak ada faktor yang mengharuskan. Mafhum? Tapi kalau mereka mengingkari baru dihantam. Mafhum? Seperti itu. Nah, biar apa? Biar orang muslim tepat pada apa? Pada janjinya, tidak menyelisih janjinya. Naam, mafhum? Sehingga apa? Sehingga hadis ini walaupun satu tapi nanti antum hafalkan, ngeri keadaannya di hari kiamat. Di hari kiamat ditancapkan bendera di bagian belakangnya. Ini adalah pengkhianatan si fulan, si fulan, si fulan. Kita baca hadisnya biar tambah seru. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abu Abdullah an Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Muttafaqun alaih. Ana artikan simak baik-baik. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Pada setiap pengkhianat nanti di hari kiamat ada bendera. Disebutkan dalam riwayat itu barakallahu fik, benderanya diletakkan di istih bagian belakang. Bagian belakangnya, ditancapkan bagian belakangnya, waliyadzubillah. Kalau terjemahan bebas itu pantatnya. Ngeri kan? Tancapkan di benderanya. Bendera pengkhianatan Nabi ya. Kemudian dikatakan hadhi ghadratu fulan. Ini adalah pengkhianatannya si fulan. Bayangkan itu. Makanya kalau berjanji jangan berkhianat. Jangan mengingkari. Paham ya? Nah, hati-hati barakallahu fi, karena termasuk tanda orang-orang munafik nifak apa tadi? Amali atau i'tiqadi? Nifak amali atau i'tiqadi? Amali, termasuk perbuatan orang munafik, idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji mengingkari, wa idza ahada ghadara, apabila melakukan perjanjian dia apa? Berkhianat. Hati-hati barakallahu fi. Karena amanah itu berat, tunaikan pada ahlinya, ya kan? Diperintahkan agar kita apa? Menunaikan amanah kepada ahlinya, pada ahlinya. Paham ya? Nah, kalau enggak mampu enggak usah megang sudah. Biasanya para pengkhianat itu nampak ketika apa? Megang uang, fulus. Hati-hati. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Biasanya para pengkhianat barakallahu fiik menyadari ataukah tidak, itu seringnya masuk dalam pintu harta ini. Ashabul jam'iyat wal muassasat. Orang-orang yayasan itu, antum kira semuanya amanah? Bahkan hampir semuanya rata-rata. Ini yang cerita langsung orang yang keluar dari mereka loh ya. Tobat istighfar mereka. Sebagian yang keluar itu datang dana 100 juta misalkan, dipakai untuk pondok pesantren misal bantuannya, yang sampai cuman 90 juta, yang 10 mana? Operasional katanya. Operasional apa? Apa itu? Ternyata apa? Masuk kantong. Amanah atau tidak? Berarti tidak amanah. Sekarang antum nggak punya yayasan, rakyat sipil seperti ini nggak punya yayasan. Misalkan antum Muhammad dititipin dana, ini Muhammad ada dana 50 juta, tolong sampaikan ke Ma'had Darut Taqwa. Kira-kira sampainya utuh nggak kira-kira? Utuh, karena nggak ada embel-embel. Lah operasional wala syai', bensin beli sendiri. Nah, perhatikan, bensin beli sendiri, nggak ada uang operasional seperti itu. Makanya waspada. Nanti kalau antum perhatikan sudah menjadi orang besar, misalkan antum sudah punya pondok pesantren misalkan, atau antum sudah menjadi seorang dai, jangan pernah bikin yayasan. Yayasan Darul Athar katanya, yayasan Darul Hadis, yayasan Al Ansar katanya. Paham ya? Yayasan ya enggak usah sudah. Enggak usah pakai yayasan sudah. Dakwah bismillah. Katanya yayasan payung dakwah. Siapa kata mereka tanya yayasan payung dakwah, siapa yang bilang? Payung dakwah itu siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak yang mereka mengatasnamakan Ahlus Sunnah punya yayasan digerebek juga sama orang sufi. Mana payungnya? Sobek? Atau rusak atau bagaimana? Ingat, enggak perlu pakai yayasan.
Berarti pondok pesantrennya ilegal, enggak masalah. Daripada resmi harus minta-minta. Ini pondok pesantren ini resmi enggak ini? Masuk daftar pemerintah enggak masuk ini. Cuman dapat izin dari pemerintah setempat. Ya ada yayasan wala syai', la proposal wala syai', wala penggalangan dana, gratis sudah. Paham ya? Nah, itulah yang dikembangkan barakallahu fik. Dakwah para nabi rasul enggak pernah minta-minta. Dakwah mereka kalau bisa ngasih memberi, jangan minta, mafhum? Kalau bisa apa? Memberi atau mengasih. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mafhum? Memberi lebih baik daripada meminta. Pastikan sudah itu. Mafhum? Jauh-jauh belajar ke Yaman atau ke Jamiah Islamiyah, pulang gelarnya MSc, masih minta-minta di Indonesia. Memalukan enggak? Sangat. Allahumma sallim sallim. Atau belajar ke Yaman puluhan tahun, 11 tahun, 12 tahun, pulang bikin yayasan. Rugi enggak? Sangat. Paham ya? Nah, barakallahu fi Allahul musta'an. Allahumma sallim salim. Sabar, orang dakwah itu sabar. Masa dakwah enggak miskin? Dakwah enggak mau apa? Sederhana hidupnya. Pengennya mewah, mobil pun Avanza enggak cukup, pengennya Expander. Pengennya Fortuner. Pengennya apa? Pajero. Pengennya Alphard. Allah musta'an, lihat itu. Nah, Avanza enggak kelas katanya. Neko-neko itu loh. Oh, itu pun gratis enggak? Itu pun gratis Avanza, enggak mau juga dia. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Kaitannya masalah apa ini? Amanah berat. Amanah berat. Kalau antum atau kita dikasih amanah uang, enggak mampu, bilang aja apa kami enggak mampu, selesai. Jangan pura-pura mampu ternyata apa? Dikorupsi. Hati-hati itu. Karena memang uang itu barakallahu fi kalau udah nilainya banyak panas. Paham ya? Kalau cuma 1.000 2.000 mungkin aman-aman aja. Ratusan juta bayangkan itu. Mau kemana kan? Wah, ini ratusan juta ini paling-paling dipotong 10 juta enggak nampak katanya. Di mata manusia enggak nampak memang, tapi di mata Allah Taala, di hadapan Allah Taala, di pengawasan Allah Taala pasti nampak. Paham ya? Ini sekedar mengingatkan karena kita lihat memprihatinkan sekali keadaan sebagian orang yang berdakwah dengan cara tadi itu. Wallahu musta'an, proposal, penggalangan dana, open donasi, kemudian pakai yayasan, ujung-ujungnya apa? Fulusnya enggak sampai pada amanahnya. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Sederhana lebih baik, tapi di atas sunnah daripada sungguh-sungguh di atas bid'ah. Perkataan siapa itu, Hasan? Mudzakarah enggak masalah, yang penting dihafalkan. Abdullah bin Mas'ud, dihafalkan ini. Sebutkan ungkapannya apa? Naam, dihafalkan itu. Al-iqtisadu fi sunnatin khairun minal ijtihadi fi bid'atin. Al-iqtisadu fi sunnatin khairun minal ijtihad fi bid'atin. Dihafalkan itu. Kalamnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Sekarang antum ini sungguh-sungguh luar biasa, teh ada, kopi ada, camilan ada, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilan bukan pada tempatnya, diiringi bid'ah. Yang satunya santai dia, bersandar sambil apa? Nyabut dulu ketinya, bismillah. Santai dia. Tapi sunnah lebih baik mana? Lebih baik yang baca kalimat tauhid tadi atau yang nyabut dulu ketiak ini? Yang mencabut dulu ketiak sunnah atau tidak? Sederhana, mencabut dulu ketiak. Paham ya? Yang satunya sungguh-sungguh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdhalu dzikri fa'alamannahu, la ilaha illallah. Bayangkan itu. Semangat luar biasa tapi di atas kebid'ahan. Ini sahih nih. Makanya jangan tertipu dengan seperti itu. Orang lagi baca tahlilan enggak ada sunnahnya, enggak ada ajarannya, atau bisa santai aja, slow. Mencabut dulu ketiak. Tapi jangan di depan mereka. Paham ya? Kalau di depan mereka ya khawatir aja terjadi baku hantam. Bisa dipadamkan nanti antum. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, maksudnya dinilai dari lebih bagus mana? Sungguh-sungguh di atas kebid'ahan atau sederhana di atas sunnah? Kita katakan al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fi bid'atin. Kalamnya siapa ini? Abdullah
Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang belum terkondisikan faedahnya dikondisikan. Kalau belum mampu nulis pakai Indonesianya, Arabnya, itu caranya gitu. Cepat bisa. Mafhum Zaki? Kalau belum mampu nulis pakai Indonesia, Arabnya ditulis. Nah, barakallahu fi. Semangat. Itu faedah itu, sering muncul. Jadi kesimpulannya kita ambil satu hadis seputar ancaman orang yang suka berkhianat. Nanti dari kiamat ditancapkan di bagian belakangnya bendera. Kemudian dikatakan hadhihi ghadratu fulan. Ini adalah bendera pengkhianatan si fulan. Allahumma sallim sallim. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.